Pohon mekar. Suatu ketika di negeri India, seorang pedagang kaya bernama Alaima akan berlayar melintasi lautan untuk menjual brokat, kapas, wol, batu giok, dan permata ke bagian-bagian Eropa dan Asia Tengah. Pada hari-hari itu, perjalanan ini akan memakan waktu berbulan-bulan, sehingga pada malam keberangkatannya, teman-teman pedagang berkumpul di rumahnya untuk mengucapkan semoga beruntung. Ketika kegembiraan sedang berlangsung, salah satu teman bertanya kepada pedagang di sela-sela makan malam. Alaima, kau akan pergi selama berbulan-bulan. Kau tidak pernah memberitahu kita tentang siapa di antara kita yang akan merawat rumahmu, tanahmu, dan gudangmu saat kau tidak ada. Oh, jangan khawatir, saudaraku. Pelayanku akan mengurus semuanya. Apa? Dia, pelayan itu yang menjaga kuda-kudamu? Ya, tentu. Apa kau baik-baik saja, Laima? Pelayan itu hanya seorang gembala miskin dan kau meninggalkan semua kekayaanmu padanya. Bagaimana jika dia mencurinya dan melarikan diri? Betapa bodohnya kau mempercayai orang miskin yang hanya seorang pelayan dan bukannya kami yang sederajat dengan status dan kekayaanmu. Aku sudah mengenal pelayanku selama bertahun-tahun. Dia adalah pria yang baik dan setia, dan aku melihatnya sebagai teman. Dia adalah sahabatku. Hanya sederajat yang bisa menjadi sahabat. Tidak peduli seberapa baik kau kepada seorang pelayan tidak pernah bisa menjadi sahabat. Aku tidak setuju. Pelayanku telah menjagaku. Berada di sana untukku seperti seorang teman. Dia tidak akan setuju seperti itu. Mari kita membawanya ke Sang Buddha. Mungkin Sang Buddha akan dapat membuatnya melihat kebodohannya. Jadi teman-teman pedagang membawanya ke tempat Buddha sedang berkhotbah di bawah pohon beringin di senja. Mereka menjelaskan situasinya kepada Sang Buddha. Katakan padanya, Tuhan. Bagaimana dia bisa mempercayai seorang pelayan miskin untuk menjaga semua kekayaannya? Bukankah itu bodoh? Terutama ketika kita, teman-temannya yang sederajat dengan dia, siap untuk mengurus semuanya saat dia pergi? Sang Buddha hanya tersenyum dan menceritakan sebuah kisah kepada mereka. Dahulu kala, hiduplah seorang raja di Benares. Raja suka berkebun dan dia menghabiskan banyak waktu bahagia di kebunnya yang indah di istana. Sementara ia dengan penuh kasih merawat semua bunga, pohon, dan semak. Ada satu pohon yang paling ia sukai, pohon bunga. Tidak ada yang tahu berapa usia pohon itu, tetapi pohon itu berdiri di tengah taman sebagai monster raksasa. Akarnya masuk jauh ke bagian bawah bumi. Dan mereka berkata bahwa ranting-rantingnya mencapai langit. Seluruh kota Benares bangga dengan pohon kuno ini yang diperkirakan beberapa orang berusia lebih dari 1000 tahun. Siapapun yang melihatnya pasti akan mengagumi kekuatan dan ukurannya. Orang-orang yang melihatnya begitu terpana oleh pohon itu sehingga tidak ada yang memperhatikan seberkas kecil rumput kusha yang tumbuh di dekat akarnya. Suatu hari, raja dan ratu sedang menyeruput teh di ruang utama istana. Ketika tiba-tiba beberapa bagian atap jatuh ke raja. Bagian atap? Raja melihat ke atas dan melihat celah di langit-langit yang mengarah ke pilar besar yang memegang langit-langit. Jelas bahwa pilar itu pecah. Dan jika tidak diganti, langit-langit dan seluruh istana akan runtuh, menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Raja melihat bahaya dan segera mengirim pelayan dan tukang kayu untuk mencari di taman istana untuk menemukan pohon yang cukup kuat untuk membangun pilar besar bersamanya. Para pelayan menggeledah kebun dan kembali dengan berita ini. Satu-satunya pohon yang cukup kuat untuk membangun pilar sebesar ini adalah pohon bunga, Yang Mulia. Oh, pohon kesukaanku. Apakah kau yakin? Kami telah melihat setiap pohon di taman istana.
Tapi tidak satu pun dari mereka yang cukup kuat. Hanya pohon Blossom. Raja sedih memikirkan pohon mekar yang dicintainya ditebang, tapi benar-benar tidak ada cara yang lain. Aku tidak bisa mengambil resiko nyawa banyak orang yang tinggal di istana hanya untuk menyelamatkan pohon kesayanganku. Baiklah, tebang jika harus. Roh dari pohon mekar dan roh dari semua pohon serta burung lainnya merasakan bencana yang akan terjadi pada mereka. Bahwa pohon mekar mistik kuno harus ditebang. Burung-burung berhenti berkicau, udara menjadi hening. Taman itu menjadi basah oleh aura kesedihan dan kehidupan. Saat itulah roh rumput kusa berbicara kepada Blossom. Keesokan harinya ketika penebang kayu datang untuk menebang pohon dan akan mengayunkan kapak mereka di kulitnya. Tunggu, pohon itu sepertinya membusuk di sini. Lihat, warna kulitnya. Iya, dan lembut di sini. Kita tidak bisa menebang pohon ini. Pohon ini tidak akan cukup kuat untuk menjadi pilar yang besar. Aku tidak mengerti. Baru kemarin pohon ini kuat dan tangguh dan luar biasa. Dan sekarang membusuk berkeping-keping. Mungkin kita memang tidak boleh menebang pohon ini. Ketika pemotong kayu pergi, burung-burung mulai berkicau lagi. Angin menari dengan indah di sekitar cabang-cabang, dan seolah-olah seseorang telah menanamkan kehidupan baru dan kegembiraan ke taman. Pohon Blossom menjadi dirinya yang kuat juga luar biasa lagi. Pohon-pohon lain terkejut melihat ini. Blossom, kau terlihat sehat dan baik-baik saja. Bagaimana bisa rantingmu terlihat busuk? Itu semua karena temanku Roh Kusha. Dia berbicara kepada Roh Bunglon yang kemudian menyebabkan Bunglon memanjat duduk di cabangku dan mengubah warnaku menjadi kulit kayu yang membusuk. Jadi ketika penebang kayu melihatnya, rantingku seperti sudah membusuk. Tapi bagaimana kau membuat rantingmu menjadi lunak? Bunglon yang pandai bergerak cepat ke tempat penebang kayu menyentuh kulit kayu, sehingga alih-alih menyentuh cabang pohon, mereka menyentuh tubuh Bunglon yang lembut dan berpikir bahwa cabangnya lunak dan busuk. Benar, Kusa. Ketika kami disebut pohon perkasa, tidak bisa melakukan apapun untuk membantu teman kami. Kebijaksanaan Anda yang menyelamatkan hidupnya. Terima kasih. Sampai di sini, Sang Buddha menghentikan ceritanya. Persahabatan dan kepercayaan diberikan kepada mereka yang bijak dan setia. Kebijaksanaan dan kesetiaan tidak ada hubungannya dengan status seseorang. Kita harus melihat kualitas bawaan seseorang daripada penampilan luarnya dalam hal kekayaan, status, usia, atau pekerjaan. Mendengar ini, pedagang itu tersenyum ketika teman-temannya meninggalkan kehadiran Sang Buddha dengan rendah hati dan bijaksana. Tidak akan pernah lagi mereka menghakimi seseorang berdasarkan uang atau status, melainkan mereka akan melihat nilai-nilai yang dimiliki seseorang, dan jika orang itu bijaksana dan loyal, mereka akan memperlakukannya dengan hormat.